Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi rutinitas seperti biasa. Hari ini aku mau sedikit membahas tentang apa ya? Iguana kali ya di keluarga baru kita. Ini aku mau jemur sekalian karena ini tadi semuanya sudah tak jemur ya. Seka udah di sana, yang lain udah pada tempatnya. Ini aku tinggal jemur si baby iguana, sama itu masih ada sulcata yang sakit kemarin ya, masih tak treatment full jemur. Mumpung Solo jam 10-an ke atas tuh masih dapat panas gitu guys, tapi engko nek wis rodok awan titik meneh yo mendung. Ini mau tak jemur dulu guys, ini tak rendam air biasa ya, air biasa, air dingin biasa. Karena apa? Panasnya menyengat sekali nih guys. Oke guys, ini ada dua red albino, yang ini red albino, dua ini, yang ini albino atau green albino guys. Ini warnanya udah pada kusam, mungkinan ganti kulit. Kalau yang satu udah ganti kulit ini guys, nah yang ini udah ganti kulit guys, yang bawah ini udah ganti kulit, yang lainnya baru nyusul. Artinya apa? Berarti dia adaptasinya baik, sama pertumbuhannya juga masih baik guys. Kalau albino nggak terlalu ribet lah ya, gue tak kai serba-serbi we. Kalau kalian pengen pelihara iguana guys, ini udah baik guys, sulcatanya baik banget, ini kondisinya udah oke. Pupe udah lancar, makame lancar, terus apa meneh ya, uratese udah keluar bagus, lumayan cukup banyak, karena yo treatmentnya luar biasa juga gitu. Jadi ini kandang karantina yo sementara. Ini udah keluar uratesnya guys, ini urates bagus, jos. Nah, nanti kalau kalian tanya-tanya tipsnya seperti apa, silakan tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang tahu tipsnya, silakan ditulis di kolom komentar guys. Dah, sekarang kita bicara tentang iguana. Guys, iguana. Nama latinnya ya, nama latinnya iguana kayak gini. Iguana common, cuma beda mob. Iguana common itu maksudnya iguana pada umumnya gitu loh guys, yang dipelihara di banyak orang lah ya, banyak pecinta reptil maksudnya. Kan biasanya ada iguana green atau iguana hijau biasa, sama iguana red gitu kan. Terus paling bedanya itu ada di quality ya, kualitasnya. Biasanya ada yang super green, terus ada yang super red gitu guys. Terus lokality juga ada beberapa, setauku ada El Salvador, ada Paraguay atau Peru, apa lah. Terus satunya lagi apa ya, aku malah ngeblank lah. Ya kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar guys. Sebetulnya iguana tuh subspesies ada beberapa guys, cuma yang biasa dipelihara pecinta reptil di Indonesia itu ya iguana gitu, iguana green, iguana red. Nah, yang ini sebetulnya termasuk iguana guys, cuma ada kelainan atau kekurangan pigmen hitam dan coklat gitu guys. Jadi nih itu albino, yang ini nggak salah sih ya, ini green. Soalnya umurnya ini kadang mutasi ini belum pasti guys. Kalau ini dari fisik, dari sekilas itu ini green albino guys, atau albino biasa lah ya. Nah, yang ini itu red albino guys. Ada merah-merah kan. Nah, yang ini red albino. Ini semuanya pada mau shading guys, makanya rotok kusem. Nih yang satu ini udah hampir selesai shading nih guys ya.
red albino. Itu apakah pemula itu kira belum muncul guys. Apakah pemula itu bisa pelihara iguana? Cocok pelihara iguana ya, cocok wae sih, kan pemula ada beberapa ya. Ada pemula dari segi budget, ada pemula dari segi pemeliharaan gitu loh. Kalau dari segi budget ini jelas nggak masuk gitu loh, karena harganya lumayan ya. Kalau dibandingkan iguana common pada umumnya kayak iguana green biasa atau red albino biasa red biasa itu ya tetap beda jauh harganya guys, sangat tidak terjangkau. Tapi dari segi pemeliharaan atau dari segi karakter, kalau untuk pemula bagus gitu. Kenapa kok bagus? Karena albino itu pada umumnya itu penglihatan itu agak rabun ya. Ini aku bicara konteksnya iguana ya, bukan yang lain ya. Yang lain aku belum paham. Kebetulan di sini albino ini cuma iguana. Kalau di iguana albino itu karena penglihatannya agak kurang bagus, jadi rada anteng dibandingkan iguana yang lain gitu loh. Kayak iguana normal lah, sama iguana normal itu beda gitu. Umur segini baby-babynya itu biasanya paling jambi, masih jambi-jambinya gitu loh guys. Duduk jambi-jambi sihir ya. Jambi petakilan gitu loh guys, istilahnya petakilan lah ya, petakilan gitu. Kalau iguana biasa itu baby sampai usia juvean itu masih petakilan gitu guys, dan biasanya agak cenderung galak gitu loh. Kalau yang albino itu cenderung dia agak masih sedikit jambi, cuma masih bisa dihandle lah ya, masih bisa dihandle. Bahkan di tempat-tempat peternak atau orang-orang pelihara albino duluan iguana itu jarang dihandle pun masih aman gitu loh, jadi nggak mangap lah. Kalau jambi jambinya masih bisa dikendalikan dengan santuy lah, tidak terlalu harus main mood. Jadi kayak seperti ini baru datang pun, dulu waktu baru datang dia udah bisa disuapin guys. Nih ya cuma kayak gini aja jambi-jambinya. Tapi kalau ketemu air ya tetap deh tidak nyaman ya. Aku nggak tahu kenapa iguana itu paling tidak nyaman dengan air. Nek direndam mesti petakilan ya. Padha karo apa ya, kayak hampir semua kadal kecuali biawak-biawak lah ya, biawak-biawak yang doyan-doyan air banget gitu, beda. Nah, untuk perawatannya sebetulnya nek baby lebih tricky sebetulnya guys, kecuali nek usia dewasa. Trik ini kenapa? Karena dia sekali lagi karena penglihatannya kurang bagus, itu kalau jemur kayak gini harus tetap diawasi guys. Nah, ini biasanya kalau aku jemur itu 10 menit itu tak rendam air guys, jadi jemur basah. Nanti setelah 10 menit baru tak jemur kering, seperti yang tak omong kayak gini kayak lah. Ini udah 10 menitan, ini mau tak jemur kering guys. Jemur keringnya karena kandangnya lagi nggak ada di sini ya. Nah, ini aku di pangkringan gini guys. Nah, Shop. Wash. Nah, kayak gini guys. Kalau albino tuh dia tuh masih meraba-raba, beda sama iguana normal gitu. Meraba-merabanya apa? Meraba-meraba tangkringan guys. Nih, yuk, wush, oke ini. Nah, biasanya tak jemur kering tuh antara 5 sampai 10 menit kayak gini. Ini kan jam 10
5. Nanti jam 10.60 atau jam 11 berarti jam 10:10 berarti harus tak angkat gitu guys. Karena mereka tuh albino, lanjutin tadi ya, karena albino dia tuh kalau ada apa-apa tuh harus meraba dulu, nggak cuma jalan deh. Jadi kalau dia makan pun harus meraba dulu, dan makanannya harus disebar gitu loh. Kalau masih kecil kayak gini harus disebar makanannya. Dan biasanya kalau aku habis tak jemur, tak taruh di dex L tinggi itu dari siang sampai sore. Tak kasih, nggak tak kasih alas sih, tak kasih karpet aja, terus tak sebarin makanan biar dia nyarinya nggak terlalu susah gitu guys. Tapi nanti kalau udah terbiasa yo apal dia tempat makannya gitu loh. Tapi untuk baby-babyan kayak gini kan masih tahap pertumbuhan yo, jadi memang harus semuanya kebagian makan gitu guys. Ya enaknya tuh albino nggak terlalu galak lah ya, nggak galak malahan. Kalau buat pemula bagus. Nah ini guys kayak gini-gini, jangan masih meraba-meraba gitu. Tuh. Ini kalau berjemur sebetulnya enak ya reptil-reptil ini. Cuma karena dia masih baby, dan ini sekali ada matahari, Solo beberapa hari ini tuh sekali ada matahari itu langsung terik gitu loh guys, das gitu, tapi cuma sebentar gitu loh. Makanya aku memanfaatkan waktu gitu loh. Nah, tak jemur dari pagi belum ada sinar matahari, kadang ada susulan hujan gitu, daripada mereka masuk angin lah istilahnya, mending tak tunda. Jadi agak siangan sekalian, matahari pas masih bisa terik-teriknya, itu baru tak jemur gitu guys. Karena sekalian ini guys, aku jemur sulcata ini, sulcata gitu. Nah untuk makanannya gimana bang? Gitu. Makanannya sih seperti loh guys, kayak gini loh. Nih ini habis satu nih. Karena apa? Dia tidak bisa melihat secara baik tangkringan yang ada di depannya guys. Jadi makanya itu harus diawasi. Kalau ada predator pun dia diem aja masalahnya guys. Saling tabrak tiba kabeh. Gitu. Bentar guys, ini harap tipe ini ngeri ya le. Ngeri ini tuh kenapa? Kalau isin tak pegang itu ekornya ngeri putus. Cuy, keren ya. Nah, buang dulu airnya guys, karena bentar lagi buat ngangkat ya, nanti tidak jadi keripik. Bentar lagi ya, 2 menit lagi kita angkat, jadi biar berjemur dulu. Karena kalau jemurnya tuh tidak sesuai dengan porsinya tuh, musim-musim kayak gini tuh kadang hujan, dari sepol, kadang semua pol panas gitu, itu ngaruh di metabolisme tubuhnya dia guys. Jadi makanan itu nggak terserap dengan bagus gitu loh. Kudunya jadwalnya makan gitu. Terus kita kembali lagi ke albino iguana. Tentang care sheet-nya gimana? Care sheet-nya ya podo mau ya. Terus aku kalau kandang sementara masih pakai kontainer box putih kayak gitu, tapi agak lebih lebar gitu. Terus tak kasih choco chip, karena aku tanya-tanya sama orang yang pernah pelihara baby-babyan tuh, kalau nggak dikasih choco chip atau ranting-rantingan gitu, kakinya bisa apa ya, nggak bagus lah pertumbuhannya gitu guys. Ada yang bengkok kemana lah, arahnya kemana gitu guys. Gitu. Makanya kalau di kandang utama nih biasanya tetap tak kasih choco chip atau tangkringan gitulah. Nah itu alasan kenapa aku juga karena kalau pagi
ya jam sama ini lah bar jemur, terus sampai sore kan dia di depan rumah, tak taruh di keks, terus tak kasih karpet aja, itu biar dia juga bisa lihat apa namanya lalu lalang orang, terus suara-suara gitu, biar dia nggak kaget gitu guys. Besoknya tuh biar santuy banget gitu loh pas gedein itu, jadi nggak kaget ada suara truk opo lah, ngebel po lewat, ngegas, belayar gak kaget gitu loh. Soalnya ngarep omahku kan terkenal barbar ya wong motor ugal-ugalan tenan, motor mobil sepodoy ugal-ugalan tenan. Terus untuk makannya sebetulnya sih ini ya mudah ya, cuma nek di tempatku itu aku manut karo iki ya, Kang Geri Zilaward, itu baiknya memang harus dipotong-potong. Kenapa? Biar semuanya kebagian guys, jadi dipotong-potong, disebar dulu biar kebagian gitu. Nah ini udah tak angkat guys, tak tiriskan genorak tadi keripik ya guys. Wah ya guys, ini rata gandul-gandul. Nah, habis ini baru didinginkan sebentar guys. Wah, nah didinginkan sebentar dari suhu yang panas banget. Ini masih kena angin, terus kena sinar sedikit-sedikit biar nggak kaget suhunya tiba-tiba down gitu kan. Nah istilah yang zaman dulu apa aklimasi anjay. Pokoknya kalau ditanya recommended apa enggak iguana buat pemula, iguana albino untuk pemula, recommended banget. Dari segi pemeliharaannya atau karakternya itu bagus, cukup bagus banget. Kalau jampi ya wajar lah ya, sempetnya kan orang nyabet apa gigit guys. Kalau dulu masih mahal guys, yo ini sebetulnya masih mahal, cuma zaman dulu banget tuh 2018 kayak gitu tuh masih wah puluhan juta lah. Nah sekarang ya masih mahal tapi masih bisa terjangkau lah. Ya kudu nabung sih memang. Gitu. Sebetulnya dulu aku kan requestnya 1, dikirim 3 dibuat project, 1 betina 2 jantan. 2 betina 1 jantan. Aduh malah poliandri tadi. Poligami jadi guys. Jadi 1 jantan 2 betina gitu loh. Dan kalau di Kang Geri Zilaward itu mereka beliau itu bagusnya tidak asal breeding gitu guys. Maksudnya tidak asal breeding ya albino ketemu albino gitu loh. Enggak albino dikawinkan dengan head atau apa gitu, atau dengan green biasa atau red biasa gitu. Jadi beliau tuh mempertahankan gen albino biar ya siapa tahu teman-teman ada mau breeding gitu kan, jadi nggak kaget wah keluar kok enak hijau nih gitu loh, padahal bapak ibu albino gitu, ternyata bawa head normal, head yang biasa. Bagusnya itu kalau kalian mau cari-cari iguana recommended di tempat Kang Geri Zilaward guys. Kapan-kapan aku harus jalan rono nih bu. Kapan? Bagi kalian kalau puasa itu kan kadang bingung ya mau ngapain gitu, kegiatan berat juga agak males gitu ya, mending ini ngapain ini kayak guys. Sumpah semakin kecil itu harganya memang agak mahal gitu, cuma semakin gede kan semakin mahal gitu. Kalau lampu gimana bang? Ya kalau lampu jujur ini masih tak lampu, jadi sore jam 4 atau setengah 5-an dia tak masukin indoor, terus tak kasih lampu sampai jam setengah 7 atau jam 6 itu nanti baru tak matiin lampu nih. Lampunya apa? UVA apa UVB? Aku pakai UVA guys, karena aku pagi masih ada kesempatan untuk menjemur gitu. Tapi kalau kalian nggak ada waktu buat jemur, ya mending dua-duanya UVA UVB gitu.
karena biar membantu pertumbuhan dia juga gitu guys, biar nggak MBD gitu guys. Jadi buat teman-teman suhu yang udah berpengalaman untuk memelihara iguana, sharing-sharing di kolom komentar biar aku menambah ilmu tentang periguanaan ya. Kalau Salva, alhamdulillah aku agak lulus karena si Eka alhamdulillah masih selamat dari kematian. kemarin kayak zombie beneran guys, aku udah hampir putus asa, tapi ya apa ya, memang harus berikhtiar sih, harus tanya sana sini dan harus mutak-mutak dewe gitu loh. Karena kita bawa ke dokter pun kadang dokter juga bingung juga gitu loh, ini harus diapain gitu loh. Apalagi di sekitar sini kan dokter itu paling sering menangani kan mamalia ya, kayak kucing anjing lah, apa namanya, peliharaan yang umumnya dipelihara di masyarakat gitu. Kalau reptil kan sangat jarang, hewan-hewan eksotis itu sangat jarang gitu. Tapi apakah ada? Yo pasti tetap ada, dan mereka yo belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi ya video kali ini mungkin segitu dulu aja guys, update tentang anak-anakan iguana ini. Semoga mereka cepat besar. Rencananya mau tak taruh full outdoor gitu, kalau udah juvenile itu mau tak taruh outdoor biar nggak terlalu ribet. Kalau kayak gini masih baby memang gak ribet guys, jadi pindah kandang sana, terus jemur harus diangkatin dulu, terus pindah lagi gitu guys. Soalnya nek ukuran sakmene neng ram yo piye ya, neng ram ini rada beresiko brojol ya guys. Gitu kan. Rencana nah ini kan mau tak bongkar ATP. Di sini tuh mau tak bongkar, ini kan masih asbes nih. Mau tak bongkar, tak kasih kawat ram kayak gini. Ini kan dalamnya ram ya, kasih ram kayak gini. Jadi ini terus bagian ditutupi biar ada buat teduhnya. Ini rencana besok buat juvenile si iguana nih guys, gitu. Begitulah ceritanya. Jadi ya mungkin segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain sekalian biar pada nonton di sini. Dan aku undang paling enggak 1.000 subscriber lagi. Waduh, wow guys. Oh ya buat teman-teman yang nanya Facebook, Instagram, jujur aku jarang aktif kedua-duanya guys. Apalagi Facebook, aku udah nggak ada akun Facebook sama sekali karena arep gawe mana ya rada males gitu. Jadi kalau mau share silahkan di YouTube aja guys. Tak balas meskipun udah telat ya sorry ya. Sudah gitu dulu aja guys, bye bye.